mempersatukan. Perkuatkan persatuan kami, jangan kau agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hal-hal. Kau biarkan di tempat ini dosa boleh kau ampunkan dan tidak ada kesulitan. Sambutan pembukaan ada perwakilan dari Sugeng Rawu, Pak Heru Purwadi. Yang saya hormati Pak Ibu Bagi, serta ada Pak Heru Purwadi. Terima kasih pada seluruh tamu dan yang hadir yang telah menetapkan pasangan terpilih Pilkada Kota Jakarta 2025, dan kemudian besok siang kami akan mengantarkan surat permohonan pengusulan pelantikan kepada DPRD Kota Yogyakarta. Penetapannya Pak, kepada siapa itu Pak? Kami menetapkan, kemudian memberikan kepada SK tersebut kepada pasangan calon terpilih, kemudian pemerintah Kota Jakarta, DPRD Kota Yogyakarta. Dan besok kami akan mengusulkan permohonan pengusulan pelantikan kepada DPRD Kota Jakarta untuk kemudian dilanjutkan rapat pleno pengusulan tersebut untuk diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kesultanan. Untuk pelantikan sendiri Pak? Untuk pelantikan sendiri tentunya pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunggu hasil koordinasi dari Kemendagri dengan Komisi 2 DPR RI. Keserentakannya apakah keserentakan gelombang atau kemudian keserentakan seluruh gubernur, kemudian serentak bupati, wakil bupati dengan wali kota dan wakil wali kota. Kami menunggu koordinasi dari Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, dan kemudian juga lembaga-lembaga terkait lainnya. Demokrasi yang memiliki komitmen dan menekan dalam fasilitasi rapat pleno ini ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti mendampingi saudara di kegiatan Dinas Pertanian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga serta kawan-kawan media yang kami hormati dan yang kami hormati dalam APBD DIY untuk disalurkan melalui Kementerian belum dilantik sebagai PJ Wali Kota Yogyakarta, para kepala dinas dan juga seluruh NPP, juga Pak Lurah dengan saya sebelumnya Kepala Biro. 1, 2, 3 KPU melayani. Pertama, kami aturkan apresiasi kepada KPU Kota Yogyakarta bersama jajaran, Bawaslu Kota Yogyakarta kepada jajaran, DKPP, pemerintah Kota Yogyakarta, juga stakeholder yang di Kota Yogyakarta, utamanya kawan-kawan media, wartawan yang dari detik ke detik mengawal proses demokrasi, mengikuti tahapan pilkada yang hari ini puncaknya, yaitu penetapan Pak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG Konsultan sebagai wali kota, dan Mas Wawan Harmawan, SEMM sebagai wakil wali kota. Yang tahapan selanjutnya nanti DPRD akan melaksanakan rapat paripurna untuk mengumumkan, di mana tadi kita sudah saksikan bersama, KPU sudah menyerahkan SK ke DPRD. Kita akan menunggu undangannya, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan pelantikan wali kota dan wakil wali kota periode 2025-2030. Masa transisi itu penting. Oleh karena itu konsep-konsep pola pikir yang saya rencanakan untuk nanti menjadi program itu sebagian sudah saya deliver, sudah saya sampaikan kepada teman-teman di pemerintah di Kota Yogyakarta.
dengan maksud dan tujuan bukan saya memerintah, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya transisi ini nanti tidak kaget itu. Sehingga konsep-konsep pemikiran saya tentang sampah sudah sebagian saya transisikan kepada teman-teman pemerintah kota. Ya, sebagai contoh bahwa saya tidak mau melihat ada orang antri membuang sampah di depo. Ya, mau saya ya warga itu dijemput aja di rumahnya masing-masing. Ya. Kecuali kalau warga itu punya kesepakatan sendiri untuk bersama RT atau RW mungkin ada titik yang disepakati di lingkungannya, monggo, tapi tidak ke depo. Ya, karena kami punya pemikiran bahwa depo-depo yang ada sekarang ini banyak yang tidak strategis dan mengganggu pandangan dan tidak etis ya. Seperti katakanlah di Pakualaman misalnya itu ada depo yang di pinggir jalan sampai menutupi jalan. Sedangkan daerah Pakualaman ini adalah daerah heritage ya, daerah heritage yang ditetapkan sebagai satu di antara 3 atau 4 daerah yang ditetapkan sebagai heritage di kota Yogyakarta. Itu contoh saja ya. Sehingga konsep kami adalah warga itu jangan direpotkan tiap hari warga mikirkan sampah, terus sampai ada yang buang sampah itu sembunyi-sembunyi malam hari, terus mikirkan besok pagi harus bangun jam 4 buang sampah. Itu kan kasihan, waktunya tersita hanya untuk memikirkan sampah. Sehingga hal seperti itu harus diselesaikan, harus mereka tidak membuang sampah sendiri, tetapi bisa di take over oleh petugas, oleh transporter, kemudian akhirnya ke depo oleh transporter. Termasuk bicara PKD, PTPS, serta pihak keamanan, pasangan calon, seluruh masyarakat. Oh, apa? Ambil komunikasinya dulu untuk komunikasinya. Dari Wakil Wali Kota tahun 2020.